Sebelum kita mulai pelajaran kita angkat satu pujian ya untuk pembukaan. Tahu kan lagu Dari Terbit Matahari? Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita bersama dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kebaikan-Mu sampai saat ini kepada kami. Tuhan, di sini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Biarlah mereka nanti dapat Tuhan mengerti akan pelajaran yang kakak-kakaknya berikan Tuhan, yaitu kami, dan juga berkati juga kami Tuhan yang memberikan materi. Biarlah materi yang kami berikan dapat dimengerti oleh mereka. Biarlah anak-anak yang belum hadir saat ini minggu depan bisa bergabung kembali bersama kami di sini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Dan terima kasih juga Tuhan untuk kakak-kakak guru yang sudah menerima kami di sini. Berkati juga mereka Tuhan, berikan juga kesabaran ke mereka dalam mengajari anak-anak ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Boleh kembali. Pada bawa Alkitab nggak? Kita dari Mazmur 34 ayat 18. Memaafkan juga kan, saat kita memaafkan itu apa sih yang kita alami saat kita tuh udah memaafkan teman kita nih yang udah bikin kita sakit hati? Gimana perasaan kalian setelah itu? Atau berusaha
kejar dia, mengangkat tangan dia, kejar-kejar. Saat kita belum memaafkan kan kayak itu hati kita ini masih ada kayak ganjel gitu dalam hati. Kayak kesel nih sama temennya, kok dia nggak mau sih minta maaf sama aku padahal dia udah salah gitu. Menyimpan dendam. Nah kalau udah adik-adik udah memaafkan tuh gimana sih perasaannya? Ada perasaan lega kah? Atau masih ada yang mengganjal di hatinya pada temannya atau saudaranya? Terkadang kan kalau misalkan ada orang yang udah minta maaf, kalian mungkin di depan ngomong ya memaafkan, cuma di dalam hati kan belum tentu. Ya, mungkin ada yang dendam, menyimpan amarah. Ada yang pernah kayak gitu, bilangnya sih iya memaafkan, cuma ternyata di dalam hati kalian tuh masih menyimpan dendam, masih menyimpan amarah. Pasti pada perkara ya. Jadi di sini tuh karena tuh mau ngejelasin juga selain memaafkan kan ada tuh yang namanya pemulihan. Pemulihan itu bisa diibaratkan sebagai apa ya? Jelasinnya perasaan kita setelah memaafkan seseorang gitu. Kan kalau udah kita memaafkan tapi ikhlas ya, jangan disimpan dalam hati lagi. Ntar di depan temennya, iya aku udah maafin nih kamu, tapi dalam hatinya aku masih gak suka nih sama dia gitu. Jadi dalam hatinya masih ada kebencian. Jangan kayak gitu. Nanti kalau udah ketemu lagi sama temennya, yang ada dalam hati gak suka berteman, tapi di depannya malah baik-baikin. Tapi biarlah kita maafkan teman tuh kita ikhlas gitu, biar hati kita tenang, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam. Ada nggak di sini yang mau cerita gitu saat memaafkan temennya atau minta maaf gitu, gimana perasaannya? Jadinya gimana jadinya? Namanya siapa? Gak ada yang pernah ngalamin itu, meminta maaf atau maafin. Gini deh, ada yang pernah sakit hati pernah kan? Bisa hilang nggak sakit hatinya? Nggak bisa. Berarti belum bisa kan? Jadi harus bisa menghilangkan sakit hati itu. Salah satunya tadi maafin yang membuat sakit hati. Salah satu. Karena kan Tuhan Yesus kan ngajarin kita buat memaafkan kan. Jadi harus kita bisa memaafkan. Rasa sakit hati dalam hati kita tidak ada. Jadi kita bisa dengan leluasa berterima dengan hubungan orang lain, tidak menyimpan dendam, dan hubungan kita sama Tuhan pun kan jadi lebih baik kan, dan hubungan kita juga untuk teman-teman. Benar nggak? Benar. Apa tadi kakak bilang? Benar. Tapi katanya benar. Oh ini kalau mau nanya deh, kakak ada satu pertanyaan. Mengapa kita harus mengampuni? Tadi kakak kayaknya udah menjelaskan.
Ada lagi? Oh, ada lagi sih anak-anak. Ada nggak jawabannya? Di sini tadi seperti yang kakak jelaskan kan, mengapa kita harus mengampuni itu, benar tadi yang kata Sewo dan Brandon ya, karena Tuhan sudah mengampuni kita, jadi kita harus mengampuni sesama kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan juga kalau kita udah mengampuni itu hati kita jadi tenang nih. Oh, kalau kita mengampuni kan nggak ada rasa kecewa lagi, nggak ada rasa kesel lagi sama teman. Jadi kita bisa berteman dengan baik, dan yang terakhir itu dan yang paling utama ya, hubungan kita dengan Tuhan juga jadi lebih baik. Kita berdoa sama Tuhan, tidak ada yang mengganjal dalam hati kita. Itu saat kita punya salah nih sama seorang teman-teman nih, dan kita mau minta maaf kan kadang-kadang tuh kita agak susah kan minta maaf sama teman. Walaupun susah tapi kita harus mengakui kesalahan kita. Jangan jadi ibaratnya nggak semua teman yang harus minta maaf, kita juga harus mau minta maaf. Kesalahan kita, minta maaf, dan juga kita juga bisa memaafkan. Setelah itu kita bisa lakukan kebaikan yang lainnya, bantu kita. Itu sih dari kakak. Mungkin kita juga sudah boleh menceritakan olahan dan terlalu lama. Kasih. Mau pilih yang mana? Pilih. Udah keting. Selo. Andres. Kan apa aja? Andres. Suruh pilih Pak. Dari kisah tadi. Pemulihan tadi loh, kan misalnya tadi ngomel-ngomel tuh, habis itu jadi baik. Oke. Ya. Dipilih deh. Jadi Coba. Kita ada ini. Jadi tadi ya, kisah tadi itu ada proses di mana Tuhan mengingatkan lagi kita kejadian-kejadian yang kita alami, yang kita kan kesel mulu tuh lihat adiknya ada kesel duluan. Nah, sebenarnya adiknya mungkin sayang gitu kan, tapi kita nggak tahu. Nah, itu kan. Boleh. Kalau mau ganti nggak apa? Iya. Oke. Nah, ini yang tadi yang belum dapat. Bagi yang belum dapat. Ini ada satu yang nggak dapat ini. Ada satu, makanya maunya 5. Ekspektasi itu ada sekitar 7 orang atau 9 orang. Ternyata Nanti yang satu cuma nanti kita kasih. karena ya kemarin iya. Nanti yang satu dicariin. Ya, yang satu dicariin Oke. di supermarket. Bagaimana proses pemulihan dapat terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Gimana caranya bisa terjadi? Oke, bisa. Oke, ya siap. Ya, bisa. Gimana caranya nih? Kita nih orang percaya sama Tuhan Yesus, supaya pemulihannya itu bisa terjadi. Apa? Maksudnya bagaimana? Gimana caranya biar
sebagai orang percaya, bukan gantungan, bukan. Gimana caranya? Supaya apa? Prosesnya gimana? Prosesnya Kemudahannya supaya bisa terjadi. tadi lo kayak cerita tadi itu orang yang suka marah-marah, habis itu jadi ceria, bisa bersahabat dengan orang lain. Kita nih sebagai orang percaya gimana caranya prosesnya bisa terjadi? Kita pengampunan supaya dan benar-benar berbuat jahat kepada orang lain. Ya, benar. Oke, ya. Ya. Terima kasih, Kak. Oke, pertanyaan dua orang aja. Cuma ini dua, tapi hadiahnya satu. Yang satu nyusul ya. Yang satu nyusul, tapi harus jawab. Tapi harus jawab. Kalau nggak jawab nggak dapat. Nah ini sebenarnya jawabannya hampir sama. Gimana sikap kita sebagai orang percaya untuk menghadapi orang-orang seperti ini? Bersabar. Hah? Bersabar Lalu? pada orang-orang lain, terus mengasihi, Ya. mengampuni, menolong. Iya. Oke. Ya, oke. Yang apa? Apa? Nanti nyusul hadiahnya apa? Lah, aku pertanyaan juga. Isa, gimana sikapnya Nopal? Tadi kan bisa tunjuk tangan tuh, pasti ada jawabannya. Ayo. Jadi jangan ketawa. Sama aja Hah? Sama kayak Martin, jawab di situ lah. Apa aja? Oke, nanti ya, Nopal ya. Nanti kita usulkan. Nova, pertanyaan satu lagi Om. Udah kucing udah aku jawab. Udah? Oh nih Nova nih. Dapat dari kakak. Cuma kalau itu mau rasa apa? Rasa nggak bayar? Ini Nova. Sama kalian dikasih sesuatu yang enak-enak. Ya, jadi makan juga. Ada salah. Kita kan tuan nggak bisa yang enak. Yang enak. Nanti dari Bersyukur apa yang didapat. lah. Gak boleh iri apa yang lain. Oke, aku juga mau. Iya dapat, nanti dapat. Ih, nopal, bilang apa? Oke, jadi tadi ceritanya tadi ya. Jadi jangan emosi dulu ya teman. Kita mau ini, kalau kita foto dulu yuk. Kata dulu yuk. Alhamdulillah Ini Ustaz, katanya jangan yuk. digituin. Ayo foto. Ini barisin deh. Nopal ya, ayo. Ayo, diri. Angkat. Dibuka dong, dibuka. Ayo dibuka. Yuk. Kita foto satu-satu tuh. Nggak usah, udah langsung pose aja. Ayo ini kita buka nih. Lihat itu kamera banyak. Lihat ke kamera ini. Punya aku laptop ya. Balik. Apa ini? Ayo, Langsung pose aja ya. 1, 2, 3. Lagi. Yang mau mimpi doang yang satu lagi deh. Iya, udah penonton yuk.
Sudarto